Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, walaupun suaranya agak sedikit serak Gitu ya. Sama saya juga gitu. Tapi karena cuaca di luar sangat panas, Bu Laili, kita harus pandai-pandai untuk menjaga kondisi ini supaya kita tetap fit gitu ya. Betul. Ya, ini Bu Laili, saya ada perlu ini sama penjenengan ini terkait dengan kegiatan supervisi. Nah, ini rencana nanti saya akan melakukan supervisi ke penjenengan di kelas. Nah, untuk waktunya kapan, Bu Laili? Untuk waktunya besok hari Jumat Ya. itu di kelas 10.1 jam pertama dan jam kedua. Oh gitu ya, oke. Berarti besok kita mulai sekitar jam 8 ya, Bu? Ya. Oke ya. Nah, besok kita ketemu di kelas ya. Nah, sebelum ketemu di kelas, Bu Laili, ini ada beberapa hal ini yang perlu saya konfirmasi ke penjenengan. Jadi yang pertama nanti terkait ini tujuan pembelajaran untuk besok apa, Bu Laili? Baik, untuk tujuan pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah saya susun. Jadi besok murid-murid mampu mengetahui klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Oh iya, wah ini sepertinya lihat dari tujuan pembelajarannya seru ini, Bu Laili. Anak-anak mudah-mudahan antusias ya untuk belajar besok. Oke. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran yang akan penjenengan capai besok bersama murid-murid. Nah, ini nanti apa ini pengembangan yang akan penjenengan capai ini? Ya, untuk pembelajaran besok ada dua aspek yang saya kembangkan. Yang pertama ada aspek keterampilan. Jadi untuk pembelajarannya nanti murid-murid diminta untuk melakukan sebuah praktikum. Jadi dimulai dari pengamatan, lalu mereka mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, data dianalisis, lalu mereka akan mempresentasikan hasil data yang telah mereka kumpulkan tersebut di depan teman-teman. Untuk yang kedua, untuk yang kedua itu adalah aspek pengetahuan. Jadi setelah mereka sudah mengumpulkan data, ada beberapa pertanyaan yang menjadi bahan diskusi. Jadi mereka harus mendiskusikan beberapa pertanyaan tersebut, lalu juga dipresentasikan. Nah, untuk pemecahan tentang menjawab bahan diskusi tersebut, saya membebaskan mereka untuk mengambil sumber dari mana saja. Jadi itu bisa merupakan diferensiasi konten. Ya. Terus untuk cara mereka mempresentasikan juga itu juga saya membebaskan mau dibuat seperti apa. Jadi itu diferensiasi produk. Seperti itu. Ya, sepertinya menarik sekali, Bu Laili, yang mudah-mudahan besok akan meningkatkan semangat belajar bagi murid. Jadi saya garis bawahi ya, Bu. Jadi untuk aspek pengembangannya besok ada dua yang ambil. Yang pertama adalah aspek keterampilan, yang kedua adalah aspek pengetahuan. Dan tentunya nanti secara tidak langsung ini juga aspek ini sikap ya. Sikap otomatis nanti juga akan tampak ya dalam setiap aktivitas murid di dalam kelas. Oke. Kemudian ada satu lagi, Bu Laili, terkait dengan strategi ini. Strategi apa yang sudah penjenengan siapkan ini untuk kegiatan pembelajaran besok? Baik, untuk strateginya yang pertama saya melakukan pendekatan pembelajaran dengan pendekatan lingkungan. Jadi bahan-bahan yang mereka gunakan untuk pengambilan data itu berasal dari sekitar lingkungan sekitar. Kemudian untuk model pembelajarannya menggunakan STAD atau Student Team Achievement Division. Jadi mereka nanti dibentuk beberapa kelompok-kelompok kecil di mana kelompok itu harus mengambil data seperti tadi, terus melakukan diskusi dalam kelompok ya, Bu. Betul. Terus untuk metode pembelajarannya berarti ada praktikum, lalu diskusi, presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab. Seperti itu. Oke, lengkap sekali, Bu Laili. Jadi pembelajaran besok itu dilakukan secara kontekstual gitu ya. Jadi harapannya nanti anak-anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih. Mereka akan belajar dengan situasi yang nyaman ya, berinteraksi dengan murid. Dan nanti tugasnya penjenengan adalah mendampingi kegiatan pembelajaran. Barangkali di sana sini nanti ada perlu pendampingan dari murid-murid kita. Untuk hari ini sepertinya sudah cukup lah ini ya. Sampai ketemu besok untuk kegiatan pembelajaran di kelas ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak akan semangat untuk meningkatkan pembelajaran untuk besok ya. Terima kasih, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong salah satu dari kalian Mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa baik. Selesai. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Kelasnya juga sudah bersih. Terima kasih sudah membersihkan kelasnya sehingga pembelajaran kita bisa lebih nyaman. Saya cek dulu kehadirannya. Abdi, Adisa, Alifia, Farel, Alicia, Deksa, Anderson, Rika, semua ya. Lavina, Amelia, Muhammad Alfa, Muhammad Aziz, Muhammad Meila, Rani, Najwa, Hidayatun, Nurul, Putra, Raisa, Raimunda, Isma, Saiful. Sudah pernah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, masih ingat ya? Nah, klasifikasi itu artinya kita makhluk hidup itu kita apakah ya? Dikelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan apa? Jenis, terus satu lagi ciri-cirinya. Nah, apa alasan yang mendasari makhluk hidup itu dikelompok-kelompokkan? Kira-kira kenapa? Jumlahnya bagaimana? Makhluk hidup ini jumlahnya sangat banyak. Terus selain banyak juga beragam jenisnya. Nah, untuk memudahkan itu makanya ada yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Seperti kalian lihat sekitar kelas kalian, itu kan banyak tumbuhan yang tumbuh. Dan kira-kira jenis dan jumlahnya itu banyak atau sedikit? Banyak. Karena jumlah yang banyak dan beragam itulah maka ada yang namanya klasifikasi makhluk hidup untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup. Oke? Untuk kegiatan kita hari ini adalah apa kegiatan hari ini? Kenapa kalian membawa tanaman-tanaman ini? Tujuannya untuk apa? Untuk meneliti apanya? Akarnya, terus batangnya, daun. Berarti diamati kiri-kiri morfologi. Sudah dibaca atau tujuh praktikumnya? Jadi untuk tujuan kita hari ini adalah melakukan pengamatan atau praktikum tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi nanti kalian akan mengamati tumbuhan yang kalian bawa, terus kalian kelompokkan berdasarkan mana yang memiliki ciri yang sama, mana yang memiliki ciri yang berbeda. Gitu ya. Ini sudah dengan kelompoknya. Sudah kelompok satu mana? Kelompok satu. Oh, gini aja ya. Yang ini namanya kelompok Archaebacteria. Archaebacteria. Ini yang ini. Nah, ini kelompok Eubacteria. Yang sana kelompok Protista, gitu ya. Belakangnya yang kelompoknya Amphi kelompok Animalia. Sampingnya kelompok Fungi. Jadi kita ada 5 kelompok ya.
Cyanobacteria, Eubacteria, terus Platista, Arcaria sama fungi, itu ya, fungi. Ya. Belum kalian melakukan pengamatan, saya sudah punya lembar kerja, jadi nanti setiap kelompok melakukan pengamatan berdasarkan metode yang ada di LKPD, di lembar kerjanya. Jadi dari sini nanti kalian tulis nama kelompoknya kalian dari apa, kelasnya, tulis nama anggota kelompoknya, ditambah nomor absennya berapa, terus kalian amati tumbuhan yang kalian bawa, lalu kalian identifikasi ciri-cirinya, terus data-datanya nanti kalian tuliskan di dalam tabel ini, itu ya, bisa dipahami? Oke, terus ada yang bagian B, bahan diskusi, ini nanti kalian diskusikan beberapa pertanyaan. Untuk sumbernya kalian bebas, bisa memakai sumber dari buku atau LKS atau kalian browsing juga boleh untuk menjawab bahan diskusi. Tentu saja didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Oke, silakan kita tanya dulu. Ada yang silakan ya. Sudah dapat semua ya kadernya. Jadi untuk pengamatannya, di sini saya sudah punya loop, jadi bisa kalian gunakan di loopnya untuk memperjelas pengamatan kalian. Lalu datanya kalian tulis, kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Nanti kalau sudah selesai, kita presentasikan di depan, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan kita kerjakan. Misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Ya, untuk menjawab bahan diskusi bisa dikerjakan di balik kertas ini, gitu ya. Yang ditanyakan lagi? Untuk tanamannya yang ada di tabel itu misalnya tidak ada, berarti tidak perlu diisi. Atau misalnya ada yang diganti, silakan kalian ganti sesuai yang kalian bawa. Begitu ya. Nah, ini bisa juga, jadi ada yang mengerjakan isi data, ada yang menjawab tunggang itu yang ada tutur itu yang keras, bagian yang keras ditekan, terus yang pinggirnya ini kan rambut tapi kalau dia disebut atas rambut ini apakah ada bagian yang keras? Tidak ada, semuanya seperti bisa membedakan ini sama lumut kerak.
Selesai pengamatannya, sudah datanya sudah terangkum semua, sudah oke. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan data hasil pengamatan. Kita mulai dari kelompok Protista, silakan Protista mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya boleh Pak. Non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Protista ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Daun, perawatannya serabut, daun, bentuknya sejajar, susunannya tunggal, tidak berbatang, dan tidak berbunga, tidak berbiji. Yang kedua, tanaman serabut, perawatannya serabut, bentuknya mirip, susunannya maju. Tidak berbatang basah atau lingkar. Tidak memiliki bunga dan jika terlalu selain antaranya bentuknya oval dengan berbatang kayu. Tanaman cabai, rangkaian akar tunggal, bentuk seni, daun, bentuknya oval, susunannya tunggal, berkayu, berbunga, dan berbiji. Undang-undang padi, makanan, serabut, untuk hitungan daun, derajat 0 berbatang basah berbunga, berbunga dan berbiji. Jadi yang memiliki akar tunggal, tanaman kedelai, tanaman cabai. Jadi yang memiliki akar serabut, tumbuhan bentuk daun, tanaman kapur, tanaman padi. Bentuk daun itu ada tanaman kapur, daun tunggal ada tanaman padi. Tanaman berbiji, gagal gerai, pasti, cabai. Tidak berbiji, lumut, daun, tanaman padi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kelompoknya dari apakah dari kelompok yang lain memiliki beberapa pertanyaan untuk kelompok penyaji, untuk kelompok Protista. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Jadi tentang kalian berarti sudah sama.
jadi itu tadi adalah hasil pengulangan seluruh kelompok terpisah. Terima kasih sudah presentasi di depan teman-temannya. Jadi itu tadi pendataan. Oke, saat kalau diberikan, jadi untuk kesimpulan praktikum kita hari ini, kita dapat mengelompokkan berdasarkan apa yang pertama, tipe perakarannya. Jadi tadi tipe perakaran ada berapa macam? 2, ada akar tunggal, ada akar rambut. Yang tumbuhan berakar tunggal apa saja? Terong, kacang kedelai, terus kacang tanah, ada lagi padi berakar rambut. Nah, yang berakar rambut selain tadi ada aku, terus lumut. Oke, yang memiliki susunan daun majemuk ada tanaman paku. Yang majemuk berarti ada susunan majemuk, ada juga susunan tunggal. Yang memiliki susunan daun tunggal ada terong, ya. Yang tidak bergerak yang memiliki biji katanya kacang kedelai, terus kacang tanah. Oke, yang tidak berbiji, yang tidak berbiji katanya apa? Lumut sama paku. Nah, itu tadi kan kita sudah mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri morfologis. Jadi kalian sudah tahu kan bagaimana klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Berarti makhluk hidup yang memiliki persamaan berada di kelompok yang sama. Di sini tadi yang dalam satu kelompok yang sama apa? Namanya tumbuhan berbiji, itu ya. Berarti terdiri atas kacang tanah, kacang kedelai, jagung, padi, terong. Itu termasuk tumbuhan yang berbiji. Berarti itu masuk kelompok tumbuhan berbiji. Berarti kelompok tumbuhan tidak berbiji. Berarti ada lumut dan paku. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang sistem klasifikasi dan tata nama. Jadi kalian pelajari ya. Untuk dari ini saya akhiri. Saya mohon bila ada kekurangan, jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Juliatin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Gudang, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Dewi selaku pengajar praktik CGP Angkatan 8. Selamat pagi Ibu. Kemudian bersama rekan sejawat saya sebagai teman berbagi praktik baik, Ibu Guru Biologi dari SMA Negeri 1 Gudang, Ibu Laili. Selamat pagi Bu. Ya, ini saya pembicaraan saya ke Bu Laili dulu ya Bu Dewi, mohon izin ya Bu Laili. Gimana tadi untuk kegiatan pembelajaran di kelas Bu? Baik, untuk pembelajaran hari ini rasanya merasa cukup senang karena melalui bimbingan dari Pak Jenderal juga saya bisa lebih memodifikasi pembelajaran dari pembelajaran saya sebelumnya yang biasanya saya hanya monoton membagi siswa, misal kalian berhitung 1, 2, 3, padahal ternyata siswa itu memiliki karakter yang berbeda itu. Jadi ada yang suka berenang, ada yang suka melihat, ada yang suka berargumen seperti itu. Jadi mulai pembelajaran tadi sudah saya terapkan mengelompokkan siswa berdasarkan karakternya masing-masing dan memiliki karakter yang sama dijadikan satu sehingga mereka
bisa lebih baik Ekspresif, ya, ya, ekspresif ya. betul, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut itu bisa tercapai dengan baik. Oke, berarti pada intinya kegiatannya lebih menyenangkan ya Ibu? Ya. Oke, ya. Untuk bagaimana Bu terkait dengan pencapaian tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya tadi siswa sudah bisa mengambil data, mulai pengamatan, lalu mengambil data, menganalisis, dan kemudian mempresentasikannya juga sudah cukup baik, sehingga tujuannya sudah tercapai. Sudah lengkap ya Bu? Iya. Terus kemudian ini Bu, barangkali ada kendala tadi dalam kegiatan ini? Untuk kendalanya ada, jadi dalam satu kelas itu karena siswanya sangat beragam dan Iya. keunikannya masing-masing. Jadi ada beberapa siswa itu yang masih pasif dalam kegiatan tersebut itu. Ya, jadi dia diam gitu, tidak di saat yang lain melakukan pengamatan, dia pasif kegiatan, dia hanya pasif biasa saja ya, Oke, terus kemudian nanti untuk rencana ke depan tuh gimana nanti untuk kendala-kendala yang hari ini jenengan hadapi, barangkali ada strategi nanti yang akan jenengan lakukan. Ya, untuk kendalanya tadi kan siswa yang pasif, mungkin ke depannya saya harus melakukan pendekatan yang lebih intens pada beberapa murid tersebut yang masih pasif, apa masalahnya, kenapa kok seperti itu. Jadi biar masalah itu bisa terpecahkan. Oke, ya sudah lengkap ya Bu. Jadi permasalahannya sudah ada, nanti sekaligus ke depan ya Bu. Mudah-mudahan nanti ya kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan lagi buat anak-anak. Jadi pada intinya kita harus pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpihak pada murid. Terima kasih Bu Laili. Selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Dewi memberikan evaluasi dan refleksi dari kegiatan kami Bu. Terima kasih Bu Ika untuk kesempatan yang diberikan ke saya mendengar dari rekan sejawat Bu Ika dan sudah menjelaskan. Saya tertarik sedikit dengan ini. Ternyata ada siswa yang tidak aktif dalam apa-apain gitu ya. Nah, memang di dalam kelas itu memang karakter siswa ada seperti itu ya, Bu Laili ya. Ya ada yang unik kayak gitu. Nah itu memang berarti tugas kita sebagai pendidik itu memberikan arahan. Jadi karena seperti itu tidak bisa langsung kita kasih, ayo kamu kerja, nggak bisa. Jadi kita ambil dulu minatnya, gitu. Jadi kita perannya itu sedikit-sedikit dulu aja, tapi supaya hatinya ini kebuka. Nanti kalau kita paksakan, kamu nggak jadi. Mungkin refleksinya saya itu saja. Jadi kedepannya nanti Bu Laili sama Bu Ika bisa nih kolaborasi ya lagi ya. Jadi kalau ada masalah-masalah di kelas seperti ini nih, nanti kita penyelesaian seperti ini. Kebetulan kan sama-sama biologi nih, jadi tambah lebih apa ya? Ada chemistry. Iya, kliknya itu bisa gitu. Itu juga itu saja Bu Ika dan saya. Untuk selanjutnya tadi sudah ada penjelasan sudah bisa membedakan karakternya, diferensiasinya kan juga sudah oke. Terima kasih Bu Dewi, refleksinya sangat luar biasa, nanti dapat meningkatkan motivasi kami bersama teman sejawat Ibu Laili dan mungkin nanti juga kami sharekan ke teman-teman sejawat yang lain sehingga kami nanti ke depannya akan lebih semangat lagi dalam bersama yang murid dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak akan meningkat motivasinya. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 di SMA Negeri 1 Gondang. Terima kasih. Wassalamualaikum